Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menerangkan tentang zat dan perubahannya. Isi dari materi saya yang pertama ada berdasarkan wujud materi, komposisi materi, perubahan materi, contoh perubahan dan bahan berbahaya juga beracun. Yang pertama berdasar wujud materi. Wujud suatu materi atau zat didasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. Partikel ialah wujud bagian terkecil suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut, tetapi tidak dapat dibagi lagi. Materi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada materi berwujud padat. Materi berwujud padat ini memiliki bentuk yang tetap, dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan, sehingga gaya tarik antara partikel sangatlah kuat. Yang kedua ada materi berwujud cair. Materi berwujud cair ini berubah-ubah mengikuti wadahnya, dikarenakan jarak antara partikel yang tidak terlalu rapat. Sementara itu, volume materi berwujud cair adalah karena sifatnya yang mudah berpindah, tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Yang terakhir ada materi berwujud gas. Materi berwujud gas ini mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah karena jarak antara partikel materi yang berwujud gas saling berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikel sangatlah lemah. Untuk materi yang kedua adalah komposisi materi. Berdasarkan komposisi materi, suatu materi atau zat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Zat tunggal juga dibagi menjadi 2 elemen. Yang pertama ada unsur, adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Unsur secara spesifikasi dikelolakan menjadi unsur logam dan non-logam juga semi-logam. Untuk yang kedua ada senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa elemen atau unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan dan tetap teratur. Untuk materi zat yang kedua ada campuran. Campuran merupakan gabungan 2 zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran juga dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada larutan. Larutan yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya larutan garam atau larutan gula. Yang kedua ada koloid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdefisiensinya suatu zat dalam zat lain. Dalam sistem koloid dikenal istilah terdispersi dan medium dispersi. Yang ketiga ada suspensi, yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasikan antara zat penyusun karena tidak tercampur sesempurnanya. Sifat yang tidak stabil menyebabkan terbentuk endapan dan dapat dipisahkan dengan teknik penyaringan. Contohnya campuran tepung tapioka dalam air dan air sungai yang keruh. Materi yang ketiga ada perubahan materi. Merupakan alih wujud zat baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenalnya. Perubahan materi dibedakan menjadi 3 perubahan. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Perubahan fisika dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perubahan wujud. Perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu yang dapat berwujud padat, cair, dan juga gas. Dan ukuran dicontohkan menjadi pemulayan zat karena pengaruh suhu, penggilingan beras terjadi karena tepung,
pelarutan adalah proses pencampuran zat tersebut dan pelarutan zat sehingga menjadi larutan tercampur. Yang keempat ada ekstraksi. Ekstraksi adalah pengeluaran senyawa atau anom dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media peraturan sesuai dengan sampel. Yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awal dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan kimia dibedakan menjadi dua perkara. Yang pertama ada pembakaran, yaitu hidrogen ditambah oksigen sama dengan uap air ditambah energi panas. Yang kedua ada perkaratan. Perkaratan pada reaksi korosif logam berkedudukan sebagai reduktor yang mengalami oksida. Yang ketiga ada perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik, dan fotosintesis merupakan contoh adalah proses pembuatan makanan sendiri. Materi terakhir ada bahan berbahaya dan beracun. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya atau B3 adalah zat energi dan komponen lainnya karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, pengolahan B3 dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada B3 yang dapat digunakan. Terdapat 209 jenis bahan yang boleh digunakan. Yang pertama ada bahan bakar, pengawetan, pembersihan, dan pewarna sintetis. Yang kedua ada B3 yang dilarang digunakan. Terdapat 10 jenis bahan yang dilarang digunakan, yaitu klordan, diklorodifenklorean atau DO7, dan gigrin. Yang ketiga ada B3 yang terbatas penggunaannya. Terdapat 75 jenis bahan, yaitu klorobenzilat, senyawa merkuri, dan metiparatil. Menurut National Fire Protection Agency, mengklasifikasikan bahwa bahan berbahaya disimpan berdasarkan pada potensi bahayanya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi dalam keadaan darurat akibat respon seketika dalam waktu singkat. NFPA memberikan kode angka 0-4 berdasarkan tingkat bahayanya, dan untuk tingkat bahaya terendah ataupun tertinggi adalah 0 dan 4. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan B3 dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat berbahayanya. B3 meliputi pemisahan, pembelaan, risiko berbahaya, fasilitas, penyimpanan investasi, wadah sekunder. Penyimpanan B3 dilakukan pada wadah sekunder. Sekian, terima kasih, bye-bye.